Mas, kan tadi ada masnya ceritakan bahwa belum lama ini membeli rumah di salah satu pengembang, tapi kemudian pengembang itu belakangan ini ditemui sudah kantornya tutup, pengembangnya menghilang dan tidak bisa dihubungi keluarga. Nah, Mas bisa diceritakan awalnya dulu seperti apa, Mas? Iya, jadi kemarin kami itu beli rumah yang di Kalidoni, tipe 36, luasannya 88 kalau nggak salah. Nah, jadi itu kita kreditnya sama developer bukan bank. Jadi kita langsung berhubungan sama developer dengan harga rumah itu 140 juta. Jadi 40 juta itu saya bayarkan di awal sebagai DP, terus 100 jutanya itu dicicil selama 10 tahun. Jadi saya sudah lunas DP, setelah lunas DP 40 juta perjanjiannya di surat perjanjian jual beli itu maksimal 6 bulan. Paling lama 6 bulan dari pembayaran DP 40 juta harus kelar. Nah, harusnya bulan Maret kemarin rumah saya udah kelar 6 bulan. Ternyata setelah saya cek masih tanah kosong. Nah, dan saya desak untuk pengembalian, belum juga dikembalikan dengan janji palsu. Dan alhasil ujung-ujung sampai saat ini pengembang atau developer tersebut menghilang. Nomornya nggak aktif, kantornya tutup, rumah juga menghilang. Teman-teman juga setelah punya usut, kita cari ternyata korbannya banyak. Bahkan ada yang 200 juta, bahkan lebih. Karena developer ini mempunyai tempat bukan hanya satu, tapi ada 4 perumahan. Begitu dengan rata-rata pembelinya secara cash, begitu. Mas, tadi dengar totalnya ada sekitar 1 miliar lah ya, termasuk korban. Dan itu yang kita ketahui saat ini. Ternyata masih ada juga korban di belakang-belakang yang belum kita ketahui. Karena kita semalam sudah sempat lapor ke Tabes, ternyata ada beberapa orang yang sudah sempat melaporkan kasus ini, begitu. Jadi kami selama kurang lebih 1 minggu itu total korban kurang lebih ada 30 hampir 40 dengan kasus yang sama. Ada juga kasus yang beliau dulu aktif di MLM, Bitcoin kalau nggak salah, ada juga. Jadi penipuan itu banyak begitu. Mas, awalnya bisa tertarik kenapa? Rumahnya lebih murah dari pasaran atau bagaimana? Iya, yang pertama itu. Jadi kan rumahnya itu kalau saya dikasih 140 juta. Ternyata punya usut setelah ketemu setelah kena tipu, ternyata rumahnya berbeda-beda. Ada yang dikasih 125, ada yang 130. Jadi kalau kebetulan saya dapat di 140 dengan spek yang komersil tipe 36 batu bata, terus dapat dapur, terus semuanya dikasih yang premium begitu. Menurut saya itu murah, apalagi yang di Talang Kedondong itu kalau nggak salah dari 400 jutaan jadi 200 jutaan sekian gitu. Hampir 50% potongannya yang membuat orang menjadi tergiur. Mas, harapannya ini pengembang ini mengembalikan uang kita atau bagaimana? Iya, yang pertama itu kami yang terpenting adalah kami sama-sama itu berharap biar pengembang atau developer ini ada itikat baik. Soalnya kami tidak mau berurusan dengan kepolisian harusnya, gitu. Jadi kami masih menunggu itikat baik dari beliau dan keluarga. Soalnya teman-teman juga sempat ke kantor, ke rumah keluarganya, namun belum mendapatkan hasil. Jadi harapan kami ya uang kami dan hak kami itu kembali. Mas, ini ada yang tadi bahkan sudah 1 tahun sebelumnya ya, Sun? Iya, ada yang 1 tahun sebelumnya. Jadi ada yang memang transaksinya udah lama, cuman rumahnya memang belum tetap dibangun, minta dibalikin uangnya juga belum dibalikin. Gitu. Kalau saya DP saya itu lunas di bulan 9 2020, September 2020, dan hitungan 6 bulan setelah DP lunas itu Maret. Tapi Maret juga belum ada progres, progres masih tanah. Dari situ saya minta kembalikan. Iya. Oke, semoga kasus ini atau laporan ini bisa didengar oleh developer yang bersangkutan dan punya itikat baik untuk mengembalikan hak-hak dari calon. Mas, ini pas aku ngomong itu berarti kalau dananya pengembalian GTM di sini ya, Mas, dibalik gitu. Ya Mbak, ini isi Kak atau istilah udin jadi sama. Ya. Mana tadi tuh. Iya, iya. Oh, iya juga ya. Udah kelar
dia aku tagihan aku nih tidak cek di Grab di Jakarta ini pas kita tanya tidak aku dapat nih. Jadi Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.